Bagaimana kalau orang dari keluarga mengadakan tahlilan? Ya, antum berusaha untuk menasihati. Karena tanya kepada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahlilan itu adalah membaca serangkaian ayat Al-Quran dan kalimah thayyibah, kemudian menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada orang yang sudah meninggal. Dengan demikian isi tahlil itu ayat-ayat Quran seperti surat Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, awal surat Baqarah, akhir surat Baqarah. Begitu juga kalimah thayyibah, tasbih, tahlil, takbir, dan juga sholawat. Dengan demikian konsep tahlilan itu sudah dibahas oleh para ulama dengan tema ihda'us tsawab lil mayyit, menghadiahkan pahala amal-amal soleh kepada orang yang sudah meninggal. Para ulama dari mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mayoritas mereka mengatakan menghadiahkan bacaan Al-Quran serta zikir kepada orang yang sudah meninggal itu boleh sampai dan bermanfaat untuk orang yang meninggal tersebut. Adapun dalil dari kitab-kitab mereka, saya sebutkan beberapa. Dari mazhab Hanafi ada kitab namanya Tabyinul Haqa'iq Syarah Kanzud Daqa'iq karya Imam Az-Zailai juz 5 halaman 131, annal insan lahu ayyaj'ala sawaba amalihi li ghairihi inda ahli sunnah wal jamaah. Seseorang itu boleh menghadiahkan pahala amalnya kepada orang lain menurut ahli sunnah wal jamaah. Wa yasilu dzalika ilal mayyit wa yanfa'uhu, dan hal itu bisa sampai kepada mayit dan bermanfaat untuknya. Lalu dalam mazhab Maliki ada namanya kitab Hasyiatud Dasuki al Syarhil Kabir juz 4 halaman 173. Wa in qara'ar rajulu wa ahda sawaba qiraatihi lil mayyit jaza zalika. Jika seseorang membaca kemudian menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada mayit, hukumnya boleh, wa hasola lil mayyit ajruhu, dan pahala itu sampai kepada mayit. Dalam mazhab Syafi'i ada di kitab Al-Majmu' juz 5 halaman 311, wa yustahabbu lizair ayyusallima alal maqabir, dan disunahkan bagi orang yang ziarah kubur untuk mengucapkan salam kepada orang yang wafat di situ. Wa yustahabbu ayyaqra'a minal Qur'an ma tayassar, dan disunahkan untuk membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an untuk si mayit. Dalam mazhab Hambali ada kitab namanya Al-Mughni, wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala sawabaha lil mayyitil muslim nafa'ahu zalika, dan setiap amal-amal soleh yang dikerjakan kemudian pahalanya itu dihadiahkan kepada mayit, nafa'ahu zalika, bermanfaat untuk mayit tersebut. Artinya menurut mazhab 4, menghadiahkan bacaan Al-Quran dan kalimah thayyibah kepada mayit itu hukumnya boleh dan sampai kepada mereka. Itu merupakan inti dari tahlilan. Satu lagi saya kutip pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini merupakan ulama panutan dari orang-orang Wahabi. Disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, ini kitabnya
pendapat Ibnu Taimiyah terdapat di dalam kitab Majmu'ul Fatawa ini. Kita buka, ini juz 24, kita buka halaman 366. Fala nizaa baina ulama is-sunnah wal jamaah fi wusuli sawabil ibadatil maliyah. Tidak ada pertentangan di antara ulama ahli sunnah wal jamaah akan sampainya pahala ibadah maliyah kepada si mayit. Wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyah. Para ulama berbeda pendapat tentang sampainya pahala amal-amal badaniyah kasaumi wassolati wal qiraah, seperti puasa, sholat, dan bacaan Al-Quran. Wassawab annal jami' yasilu ilaihi. Yang benar menurut Ibnu Taimiyah, semua amal-amal tersebut itu sampai kepada mayit. Dengan demikian Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa membolehkan tahlilan. Sudah saya kemukakan pendapat 4 madhab, lalu pendapat Ibnu Taimiyah semuanya mengatakan tahlilan itu boleh. Tetapi kalau ada yang masih tidak percaya bahwa tahlilan itu boleh, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, cukup minta nama lengkapnya, nanti kalau dia wafat akan saya kirimkan bacaan tahlil. Kalau ternyata tidak sampai, silahkan kembali dan menyampaikan ke saya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.